wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah kelas 7 yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kali ini, pertemuan yang ketujuh, kita akan bahas tentang masalah syarat dan rukun sholat. Kalau yang kemarin kita bahas tentang sholat, definisinya dan waktu-waktu tentang sholat, dan sekarang kita bahas tentang syarat dan rukun sholat. Itu aja ya, dua saja kita bahas kali ini supaya lebih mengena ya. Kalau kita belajar banyak-banyak pun khawatirnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, cuman lewat aja tapi enggak berbekas. Baik anak-anakku, kita bahas tentang syarat terlebih dahulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan syarat ya? Syarat sholat ya, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat ya. Jadi syarat sholat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Nah, syarat dalam sholat dapat dibagi menjadi dua bagian ya. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat yang pertama itu adalah beragama Islam. Nah, jadi orang yang di luar beragama Islam atau disebut kafir, maka tidak wajib dia melaksanakan sholat. Selanjutnya yang kedua adalah berakal ya. Orang yang tidak berakal, gila, stres dan lain sebagainya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat karena dia tidak mengetahui ya. Orang gila kan nggak mengetahui hukum dan bagaimana. Dia kan antara dua, ada di langit dan di bumi ya, bainas sama'i wal ardh. Selanjutnya yang ketiga adalah baligh ya, sudah dewasa. Nah, baligh kemarin ya telah kita singgung bahwa baligh itu apa? Yang pertama itu adalah sempurna umur ya, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Terus yang kedua apa? Ada ketertarikan pada lawan jenis ya, laki suka ke perempuan, perempuan suka ke laki-laki. Nah, itu adalah salah satu ciri baligh ya. Nah, itu saja sekelupas ya tentang baligh. Selanjutnya adalah telah sampai dakwah Islam. Maksudnya apa telah sampai dakwah Islam? Maksudnya apabila ada seseorang atau suatu kaum ya yang tidak mengetahui ajaran Islam, maka ia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena belum ada yang berdakwah di lingkungan tersebut ya. Jadi tidak tahu yang namanya hukum Islam. Tapi mungkin pada saat ini nggak mungkin kalau ada orang yang tidak tahu tentang hukum Islam. Pasti tahu. Kenapa? Karena banyak pengajian, banyak sekolah-sekolah di madrasah sudah banyak ya, sudah banyak yang menjelaskan tentang kewajiban sholat dan lain sebagainya ya. Nah, itu seperti itu. Dan selanjutnya adalah melihat atau mendengar ya. Melihat orang sholat, mendengar. Nah ya, ini salah satu, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau dia melihat, kalau dia mendengar ada orang yang sholat, mendengar azan, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Itu syarat wajibnya.
Yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, seorang wanita yang sedang haid atau nifas maka tidak berkewajiban atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat setelah haid dan nifasnya selesai dan bersih. Itu ya, itu syarat wajibnya. Ini perlu diperhatikan perempuan ya, karena kalian itu kan sebulan sekali pasti ada haidnya. Selanjutnya adalah tidur ya. Bagi orang yang tidak sholat karena tidur dan lupa, tidaklah berdosa. Namun apabila sudah sadar maka ia wajib melaksanakannya. Ya, paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan itu paham. Itu adalah syarat wajib sholat ya, itu syarat wajib sholat. Nah, selanjutnya sekarang kita melangkah kepada syarat sah sholat ya. Syarat sah sholat yang pertama itu adalah suci dari hadas besar maupun kecil ya. Suci dari hadas besar maupun kecil. Apa sih hadas itu? Ya, di kelas 7 ya. Ya, ini belum lama kita bahas itu. Apa itu hadas? Hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang yang menyebabkan ia terhalang untuk melaksanakan sholat atau toaf dan ibadah-ibadah lainnya yang memerlukan bersuci terlebih dahulu. Nah, hadas besar maupun hadas kecil harus terlebih dahulu dihilangkan ya, agar sholat yang kita lakukan itu sah. Selanjutnya yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Ketika kita mau sholat, bagaimana harus sahnya? Ya, maka harus kita lihat dulu badan kita sudah bersih atau belum. Kalau belum, mandi dulu. Ya, berwudu dulu. Lihat ketika kita sudah mau sholat pakai bajunya, lihat baju kita. Ya, sudah bersih atau belum? Ada kotoran yang menempel atau tidak? Diperiksakan dulu. Dan selanjutnya itu, setelah itu badan sudah, pakaian sudah, maka tempat yang kita jadikan untuk melaksanakan sholat harus terlebih diperhatikan dulu. Jangan sampai ketika kita mau sujud, taunya ada tai cecek. Nah, itu kan bahaya. Makanya harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Makanya ini kenapa Islam itu begitu sangat detail dalam beribadah ya. Kenapa? Karena memang aturannya seperti itu. Harus suci, harus bersih ya. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan orang yang suka mensucikan diri. Maka suci dulu. Kalau kita mau menghadap Allah, kita mau beribadah kepada Allah, maka harus diperhatikan dulu ya badan kita. Kenapa? Allah aja menyukai yang suci, maka hambanya, kita sebagai hambanya ketika mau beribadah, kita harus lebih tahu bagaimana caranya bersuci ya, baik badan, pakaian, dan tempat ya. Selanjutnya adalah menutup aurat. Nah, ini penting nih, menutup aurat ya. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Ini perlu diperhatikan ya. Ini yang lebih menyedihkan, kadang-kadang perempuan ya, kadang-kadang mau sholat aja, mau sekolah aja dia tutup aurat. Tapi setelah sholat, setelah sekolah, dia lepas kerudungnya ya. Dia lepas semua pakaian yang sekira-kiranya menutupi semua, tapi dia ganti dengan pakaian-pakaian yang serba minim. Nah, ini amat sangat menyedihkan ya. Apalagi terlebih lagi kamu itu adalah siswa madrasah ya, siswi madrasah yang notabene adalah 90% dia menggeluti tentang pelajaran-pelajaran agama. Maka ini perlu diperhatikan masalah aurat ya. Selanjutnya adalah menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat kemana? Ke arah barat serong sedikit, itu kiblat namanya ya.
Kalau ada Kompas, bila silahkan kamu cek lagi. Nah, atau di masjid-masjid dan di musola-musola pasti sudah sesuai dengan arahan-arahannya ya. Jadi kita mau sholat kita perkirakan saja kalau di rumah, dan kalau di masjid dan di musola tidak perlu lagu ya, karena memang sudah ada petugasnya pada saat itu yang sudah mengatur arah kiblatnya ya. Yang selanjutnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat ya. Kemarin kita pelajari dan minggu yang lalu tentang waktu sholat. Nah, maka mengetahui bagaimana cara waktu sholatnya, berapa rokaatnya ya, itu harus kita ketahui ya, sehingga dengan melaksanakan sholat kita ini adalah menjadi orang yang beribadah ya, yang ahlul ibadah. Kenapa? Karena tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi anak-anakku jangan lupa ya, kalau kita mau melaksanakan sholat ya kita perhatikan syarat wajib dan syarat sahnya. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan hari demi hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya sekarang adalah rukun sholat. Ya. Rukun sholat itu banyak ya, ada 13 ya. Nah, silakan kamu lihat niat. Nah, niat. Nah, niat untuk melaksanakan sholat itu ya, dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan muqaranah ya, harus berbarengan, sejalan, berkaitan dengan takbiratul ihram. Makanya ketika kita mau niat, ketika mau takbir Allahu Akbar, maka niat di situ. Nah, unsur dari niat-niat itu paling tidak ada 4. Apa? Yang pertama adalah mengikrarkan bahwa kita akan mau melaksanakan sholat, yang disebut usolli, saya sholat usolli. Yang kedua apa? Sebutkan jenis sholatnya, itu wajib atau sunnah. Yang ketiga sholatnya sebutkan, apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Nah, dan selanjutnya ya, yang keempat adalah jadi imam atau jadi makmum atau sendirian sholatnya. Nah, itu perlu diperhatikan dalam niat ya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu ya, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya sambil duduk, tiduran, berbaring, itu sholat ya. Ya, terus yang ketiga adalah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram tadi ya harus sejalan dengan niat. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Nah, ini kenapa baca suratul Fatihah itu adalah rukun. Makanya ketika melaksanakan sholat, ketika membaca suratul Fatihah harus benar bacaannya. Kenapa? Karena itu merupakan syarat, merupakan rukun dari sholat. Ya, kenapa di pengajian itu kebanyakan anak-anak melaksanakan pengajian kalau bacaan yang lain pada lulus, tapi baca suratul Fatihah kadang-kadang 2 bulan 3 bulan baru lulus itu bacaannya. Kenapa? Karena supaya betul-betul tertil dalam membacanya, sehingga suratul Fatihah itu benar dibacanya pada waktu sholat karena merupakan rukun sholat. Selanjutnya yang kelima adalah ruku serta tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah itu tenang, diam sebentar, paling tidak satu napas. Ruku, i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, ruku terus sujud ya. Ya, 2 kali ya sujudnya serta tumaninah. Yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud, selanjutnya duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucap salam dan tertib. Itulah rukun-rukun sholat. Silahkan kamu baca lagi, silahkan kamu pelajari mulai dari tadi syarat wajib, syarat sah, serta rukun sholat. Sehingga dengan sholat yang telah kita pelajari ini ya, mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin berkualitas,
dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, sampai sini ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat apa yang sekarang kita pelajari ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.